Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, anggota jemaat yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam ibadah yang terbatas, hanya penayangan khotbah karena situasi pandemi yang mewabah. Marilah kita mengawali ibadah pagi ini dengan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa oleh karena kesempatan di mana pagi ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu karena Bapa selalu memelihara kehidupan kami jasmani dan rohani. Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah ibadah pagi ini kita baca melalui Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat ini dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi ini adalah ujian keikhlasan. Ikhlas dapat kita pahami sebagai sikap yang siap menerima apapun yang terjadi, rela menjalaninya, dan percaya bahwa itu semua akan mendatangkan kebaikan. Tentu saja hal ini tidak mudah, harus diuji. Ketika kita sendiri memiliki kebutuhan yang banyak, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan kita, tentu bukan barang yang mudah. Kita akan menyalurkan bantuan pada mereka. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang begitu dekat dengan kita, dan orang itu masih sangat kita butuhkan, pergi dipanggil Tuhan, kita pun tidak mudah begitu saja menerimanya. Kita merasa kecewa. Ya, kenapa orang sebaik dia dan saya masih membutuhkan sudah dipanggil oleh Tuhan? Dalam bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, kita mendengar ada seorang pemimpin rumah ibadat namanya Yairus. Anaknya yang perempuan sakit dan hampir mati. Ini sebagai orang tua tentu sangat menggelisahkan. Ya. Dia yakin dalam situasi yang seperti ini tentu tidak ada tabib yang mampu menyembuhkan kecuali seorang yang mampu menyelamatkan, yang bernama Yesus. Ya. Dia percaya kepada Yesus. Lalu dia mendatangi Yesus dan berharap bahwa Yesus menghidupkan, menyelamatkan anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bersama-sama dengan Yairus untuk menuju ke rumah, banyak orang berbondong-bondong juga ingin mengikut Yesus. Ini tentu saja menghambat perjalanan. Kita tahu bahwa kondisi anak perempuan Yairus itu sudah sangat kritis. Ya. Tetapi kenapa begitu banyak orang datang kepada Yesus, ada minta pertolongan, ada yang ingin pertolongan ini dan itu. Bahkan tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan ini datang kepada Yesus, mohon untuk disembuhkan. Saya yakin Yairus tentunya juga ingin agar perempuan ini sembuh. Tetapi situasi yang sekarang sedang terjadi itu adalah bahwa anaknya sudah begitu kritis, sementara perjalanannya sudah terganggu. Ini tentu tidak mudah bagi Yairus untuk merelakan semua kejadian ini terjadi begitu saja, untuk bersabar begitu saja. Seperti halnya ketika kita ada suatu kebutuhan yang sangat mendesak, kita naik kendaraan di jalan, rasanya kendaraan yang ada di sekitar kita itu berjalan begitu lambat. Rasanya kendaraan-kendaraan yang lain hanya menghalangi langkah kita. Padahal sebenarnya kendaraan-kendaraan itu sebetulnya berjalan normal. Hanya karena kebutuhan kita merasa sudah sangat kemerungsung dan mendesak inilah. Rasanya yang lain hanya mengganggu kita saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi saat-saat selanjutnya? Keluarga daripada Yairus itu datang menemui Yairus dan menyatakan, percuma kamu mengharap dari Yesus, anakmu sudah mati. Tentu saja hal ini sangat memukul diri Yairus. Ya,
Andai kata tadi perjalanannya tidak diganggu oleh rombongan orang yang begitu banyak, tidak diganggu oleh perempuan yang minta pertolongan, tentu anaknya itu bisa tertolong. Kita teringat juga kesaksian Alkitab bagaimana Lazarus yang sakit, saudaranya Marta dan Maria minta Yesus datang, tapi nampak-nampaknya mereka merasa bahwa Yesus terlambat datang, sehingga Lazarus mati. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bisa membangkitkan walaupun sudah 4 hari meninggal. Nah, ketika keluarga-keluarga Yairus ini memberitakan bahwa anak perempuan Yairus sudah mati, Yairus tentu kecewa, Yairus tentu sedih. Tapi ada sabda Yesus yang pada waktu itu didengar dan pada saat ini juga kita dengar. Jangan takut, percaya saja. Apa artinya itu? Kenapa kita tidak boleh takut? Sebetulnya lagi-lagi sumber ketakutan, sumber kegelisahan, sumber ketidakikhlasan itu karena soal kepercayaan kita, karena ketidakpercayaan kita. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan mengatur segala-galanya, karena kita tidak percaya bahwa Tuhan campur tangan, sehingga kita seringkali tidak ikhlas ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar yang kita harapkan, sehingga kita kadang-kadang justru kecewa terhadap Tuhan. Kita tidak ikhlas terhadap kesuksesan orang lain, karena kita berpikir kesuksesan orang lain hanya merugikan kesuksesan kita. Sekali lagi, akarnya justru Yesus bersabda, jangan takut, percaya saja. Lagi-lagi kepercayaan kita itulah yang menentukan. Ketika perjalanan ini diteruskan, memang anak Yairus itu sudah mati, tetapi akhirnya dapat dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja tidak mudah untuk memahami seperti doa yang sebetulnya kita ucapkan setiap kali berdoa. Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu. Bukankah kita seringkali menginginkan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang sudah saya rancang, itu yang terjadi. Kita tidak rela, kita tidak ikhlas yang terjadi di luar itu, karena kita berpikir inilah yang paling baik. Inilah yang paling baik. Bahkan andai kata Tuhan memberikan yang lain, seakan-akan kita juga tidak rela, tidak ikhlas. Di sini justru kepercayaan kita yang diuji. Tuhan sudah punya rencana yang baik. Memang pada waktu Yairus berjalan bersama Yesus, ada perempuan yang minta pertolongan Yesus. Tapi kehadiran perempuan itu sama sekali tidak menghalangi, tidak membatalkan rencana Yesus yang indah untuk menyembuhkan anak Yairus. Mampukah kita melihat rencana Tuhan yang indah di balik hal-hal yang merisaukan kita? Mungkin ada orang lain yang kita anggap menggagalkan kita, sehingga kita tidak ikhlas. Mungkin kita harus berbuat sesuatu yang membuat kita tidak ikhlas, karena ini belum kami persiapkan dan sebagainya. Tapi percayalah, jangan takut, percaya saja. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itu selalu baik, karena Tuhan mampu melakukan apa saja. Dan Tuhan seringkali memberi sesuatu yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Lebih baik apa yang kita pikirkan. Memang tidak nampak karena pikiran kita terbatas.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk semakin dapat mengenal kebaikan Tuhan. Saat ini kami mengangkat syafaat kami baik bagi saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, antara lain anak kami Nathan, anak kami Nafta, anak kami Kiki, bapak ibunya, Bapak Acok, Bu Acok, Mas Danang, anak kami Holena, Bapak Eko, Ibu Eni, dan putrinya Benaya, anak kami Dito, Bapak Dar, Ibu Dar, Bapak Sunarno, saudara kami Punarsih, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, karya pemulihan terjadi. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaatku di sini dengan berbagai masalahan, tantangan yang ada. Engkaulah yang hadir di dalam masing-masing keluarga dan memberkati dan memberi solusi. Demikian juga pergumulan anak-anak kami, baik pergumulan iman, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, pergaulan, pernikahan, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratinan ini untuk keguyuban jemaat GKJ Sampangan Keratinan, kiranya tetap semangat, berkati majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja, dan setiap yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati. Kami juga mendoakan pelayanan gereja melalui sekolah-sekolah Kristen dengan berbagai tantangan yang ada, melalui rumah sakit Kristen, di mana sekarang semakin banyak pasien datang untuk mendapatkan pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Demikian juga panti asuhan, panti Breda, dan panti-panti sosial Kristen. Tuhan berkati. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mampukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang ada, baik persoalan politik, ekonomi, sosial, juga di dalam bersama-sama mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Kiranya dapat diatasi bersama-sama, termasuk berbagai dampak yang terjadi, sehingga kami tetap dapat terus berjalan bersama-sama untuk menapak, mewujudkan tatanan yang adil dan makmur. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.